Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kita renungkan dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 5a. Pulihkan kami, ya Allah, penyelamat kami, dan buanglah sakit hatimu kepada kami. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pengalaman keseharian kita, sedikitnya ada 4 situasi yang berbeda, dan kita merindukan supaya situasi itu bisa terpulihkan. Yang pertama, secara fisik, ketika kita sedang sakit, kita mengharapkan supaya kita kembali sembuh seperti semula. Karena tanpa kita sehat, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan nantinya kita mau menolong orang lain, menolong diri sendiri saja, kita tidak bisa. Maka secara fisik kita sangat mengharapkan kesehatan kita bisa dipulihkan kembali. Hubungan kita dengan diri kita sendiri, jujur, suasana hati kita setiap hari berubah-ubah. Kita seringkali merasa kurang enak. Kita mudah tersinggung. Kadang kita murung, jengkel, gampang marah, jenuh dengan berbagai pekerjaan yang kita lakukan yang begitu terus-menerus. Kadang kita merasa membosankan, kurang semangat, ada perasaan tertekan, bingung, merasa hampa, dan gelisah dan berbagai perasaan lainnya. Kalau terus-menerus suasana hati kita demikian, maka kita pasti akan semakin jatuh dan terperosok dan tidak bisa bangkit lagi. Ketiga, hubungan dengan sesama kita manusia. Kita juga seringkali merasa jengkel dengan orang lain. Kadang hati kita memberontak setiap kali kita melihat orang lain yang tidak kita sukai. Kita juga seringkali merasa sakit hati. Kita benci, kita dendam, kita tegang. Hubungan kita semakin rusak dan retak dan pada akhirnya putus dan seringkali susah diperbaiki. Walaupun itu saudara kita, dan ada saja tidak bisa lagi dipulihkan. Yang keempat, hubungan kita dengan Tuhan. Jujur, walaupun kita memahami bahwa hidup kita ini dari Tuhan, kita hidup karena Tuhan, tetapi seringkali kita juga cuek dengannya. Kita tidak menghormatinya, kita meninggalkan jalannya. Kita tidak peduli dengan ibadah. Kita tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak mau mendengarkannya. Padahal kita sungguh menyadari bahwa hidup kita ini dari Dia, dan suatu hari juga nanti akan kembali kepadanya. Keempat hal ini perlu dan sangat kita harapkan supaya kita mengalami pemulihan kembali seperti semula. Dan satu pertanyaan bagi kita, siapa yang bisa memulihkan keadaan kita yang sedemikian? Dari pihak kita, minimal kita harus punya itikad yang baik, punya niat yang baik untuk bisa memperbaiki diri. Ada keterbukaan dari diri kita sendiri, dan juga orang lain perlu juga mereka bisa
mau dipulihkan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhanlah yang bisa memulihkan kembali keadaan hidup kita. Dan kiranya kita seirama dengan pemazmur, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk memulihkan kita. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur, pulihkan kami ya Allah, penyelamat kami. Saudara-saudara ingat bahwa Yesus tidak memberi resep yang menunjukkan jalan untuk memulihkan. Tetapi Dia sendirilah sumber pemulihan itu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kami terus-menerus pemulihan itu. Karena kami menyadari bahwa Tuhan sangat memahami keadaan hidup kami. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi satu penguatan bagi kami untuk bisa menyambut pemulihan dari Tuhan sendiri. Terima kasih, biarlah hari ini kami bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan dan mengandalkan pemulihan dari Engkau. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang rusak hubungannya Engkau pulihkan, dan dalam segala pergumulan kiranya Tuhan membukakan jalan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.